Kita syukur, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Ulun Syekh Tuan Bandung, sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan sedikit lagi. Dalam pertemuan yang lalu, sedikit kami ingatkan kepada kita semuanya berkaitan dengan amalan atau syariat yang sangat dirindukan oleh agama di bulan haji, di hari raya haji dan hari-hari tasyrik, yaitu amalan udhiyah atau berkurban. Amalan yang paling mulia pada hari itu adalah mencucurkan darah kurban. Darahnya, kulitnya, tanduknya, semua itu adalah diterima oleh Allah. Bahkan darahnya sebelum menyentuh dengan tanah, lebih duluan Allah terima sebagai bentuk takarub kita kepada Allah. Betapa hal itu begitu kita dituntut menjadi sebuah syariat yang setiap tahun itulah amalan yang paling mulia di bulan Zulhijjah. Ini semuanya tujuan utama adalah kita supaya selalu mengambil nasihat, mengambil pendidikan, mengambil ilmu, dan mengambil daripada asuhan jiwa baik kepada orang yang melaksanakan amalan haji maupun kepada kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau di dalam haji disebutkan yang pertama, untuk apa Allah seru, Allah perintahkan untuk hadir di tanah Makkah, di tanah haram Madinah dan tanah haram Makkah, yang kita harus hadir ke sana liyashhadu manafi'a lahum. Ilat yang pertama, supaya kita bisa menyaksikan banyak sekali manfaat untuk kita. Amalan haji hukumnya fardu. Mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di tanah haram Makkah itu adalah supaya kita mengambil pelajaran untuk menyaksikan langsung manafi'a lahum, banyak hal yang sangat bermanfaat kepada kita. Di situ pertama menyangkut dengan kalau kurban adalah untuk mengingat cobaan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, tapak kilas perjuangan Rasul kita sendiri. Tema pujut tak belajar kita nyot tanpa gure, itulah yang paling efektif. Andai kata fisik berjalan, hati terus untuk bisa bangkit. Pada malam ini kita lihat ada beberapa hikmah. Yang pertama, saat Nabi Allah Ibrahim menginginkan negerinya itu aman, kuncinya adalah dirinya dan keturunannya jauhkan daripada penyembah berhala. Rabbana, wahai Tuhan kami, faj'al, ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Wajnubni wa banin an na'budal asnam, jauhkan kami sendiri dan anak keturunan kami daripada penyembah berhala, penyembah manusia, penyembah binatang, penyembah orang, penyembah kekuasaan,
penyembah segala kepentingan duniawi, itu berhala semuanya. Kuncinya aman hidup kalau konsepnya manusia diterima oleh Allah doa Nabi Allah Ibrahim, manusia yang tidak menjadi sebagai hamba patung, hamba berhala, hamba materi, hamba jabatan, hamba kekuasaan. Itulah yang akan menjadi negeri itu aman. Dalam sebuah keluarga tidak akan aman kalau menjadi kita sebagai penyembah daripada kekuasaan, karena kekuasaan itu gak habis-habis. Satu. Yang kedua, Allah mencoba Nabi Allah Ibrahim itu yang tak sebanding dengan cobaan sebesar apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan Nabi Ibrahim melewatinya semuanya. Di dalam ayat Allah mengingatkan yang selalu kita baca, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahunna. Manakala, ingatlah, ini yang disuruh ingat kepada kita, saat Nabi Allah Ibrahim dicoba oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, dengan beberapa bentuk cobaan. Fa'atammahunna, puncak cobaan itulah perintah untuk berkorban terhadap anaknya yang tercinta. Bukan anak yang ada dalam asuhannya, anak yang ditinggalkan di situ begitu lama. Nah, kita lihat yang pertama, apa cobaan kepada Nabi Allah Ibrahim. Yang cobaan itu bagaimana kita sikapi oleh kita hari ini. Mula-mula Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah enggak punya keturunan. Dia tak berkahwin, anak-anak mil, satu hal yang membuat kita resah. Keluarga anak tak bahagia, anak-anak mil. Akibatnya Siti Sarah sendiri menyarankan suaminya, silakan ya Ibrahim, kamu kawin istri yang lain, kawin lain. Mungkin tidak melalui saya Allah berikan keturunan, tapi Allah akan memberikan keturunan pada istri perempuan yang lain. Nah, akhirnya terjadilah poligami atas izin Sarah. Mengapa? Perkawinan itu sangat merindukan anak, bukan sebagai untuk pewaris harta, bukan sebagai pelanjut kekuasaan, bukan untuk melanjutkan daripada apa yang sudah kita punya, karena anak merupakan satu-satunya usaha mempersiapkan diri untuk kepentingan akhirat. Di antara 3 janji Rasul yang mendapatkan hasil setelah kita tinggalkan alam jata ini, waladun salihun yad'ulah. Setiap keluarga kahwin, target akhirat, perencanaan akhirat adalah anak yang saleh. Mulai daripada proses sampai dengan dia lahir, sampai besar, sampai kita tinggalkan, kita menginginkan anak yang saleh yang sudah kita bina. Maka oleh tamu kahwin dikatanya dalam keluarganya, kita harus berpikir untuk persiapan akhirat apa yang kita rancang. Yang banyak yang kita rancang untuk kepentingan dunia. Begitu habis kahwin, ini kapan kita buat rumah, bagaimana dan di mana kita buat rumah. Setelah punya rumah, bagaimana kita untuk bisa membeli kereta. Udah ada kereta, bagaimana kalau kita ganti jadi mobil. Habis itu, apakah kita buka toko untuk usaha? Kalau susah dan toko, kita buka online, macam-macam. Berfikir semua untuk perencanaan duniawi. Tak pernah kita pikir, nanti kalau saya sudah kahwin ini, apa perencanaan saya dengan istri saya untuk kepentingan akhirat. Padahal yang tujuan Allah suruh, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Dengan apa saja yang Allah berikan modal kehidupan ini untuk mendapatkan akhirat.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunianya memang pada kebal sebagai jalan untuk melempangkan jalan ke akhirat. Kita pikir sekarang, yang kita pikir anak mau masuk sekolah untuk kepentingan akhirat atau untuk dunia. Kemudian anak kita terima kalau datang jodohnya mau lamar, yang diperhatikan itu kepentingan akhirat atau dunia. Yang kita ukur diterima atau tidak dia, bukan pada standar kamu bisa jadi imam salat, gak pernah tanya itu kamu kerja di mana, gajinya berapa, itu duniawi. Jadi semua perencanaan tak habis-habis nih. Sudah ada toko satu ingin mau buka untuk adanya ya grosir satu lagi, udah ada grosir, mungkin ini sedang mahal-mahal udang, di mana kita buka benanehun tabo ya. Oleh nanehun bagaimana untuk buka lagi usaha lain, tak pernah habis-habis. Karena motor jumbo tabo perlu 6 tu berpikir itu semua dunia. Yang untuk kita tiba-tiba meninggal, apa persiapan yang paling memungkinkan, yang dituntut tujuan perkawinan, mempersiapkan keturunan yang menjadi anak yang saleh. Cuma menyo sedekatin jariah barangkali perlu benar belanja. Alanya tentang ilmu yang tafa'ubih juga terbatas kepada kita-kita yang barangkali bisa untuk bagaimana menghargai orang lain. Nah, karena itu tujuan, maka Ibrahim sangat kepingin punya keturunan. Hajar juga kepingin punya keturunan. Siti Sarah akhirnya kawinlah dengan Hajar. Yang dibayangkan nanti mudah-mudahan Hajar bisa memberikan keturunan. Kalau Hajar nanti sudah kawin dengan Hajar, anak Hajar kan anak saya juga, pikir Sarah akan tenang, ada suara anak nangis, ada bayi di rumah, ada anak kecil yang lari-lari. Itu dibayangkan pertama. Ternyata setelah kawin tumbuh masalah lain. Rupanya tidak ada anak, tidak begitu sakit. Yang paling menyedihkan lagi, suara anak nangis kita nggak bisa lihat di kamar yang berbeda. Dan itu diminta supaya Ibrahim jaga perasaan istrimu itu, Siti Sarah. Maka itulah terjadinya perpindahan untuk berangkat sebab yang diberikan Allah. Mengapa Sarah mengizinkan Ibrahim untuk kawin dengan Hajar? Karena kalau anak orang lain model pungutan, model adopsi, itu tidak baik, dan itu punya konsekuensi dosa yang paling banyak. Itu yang kita ambil sebagai solusi kita bangsa Indonesia sebelumnya. Yang penting jangan kawin lain, tutup habis. Gak ada anak, semua punya perasaan habis kawin kepingin ada keturunan, tapi gak ada anak. Gimana cara? Ambil anak orang. Banyak orang miskin, dia kerja gak ada, mobil gak punya, anak paling banyak. Ambil anak dia, begitu lahir, buat komitmen, ambil untuk kita. Kan punya anak juga, gak capek lagi, gak perlu melahirkan, gak perlu untuk Rodi juga untuk menjaga dari kecil, ambil dari kecil. Itu solusi yang diambil, itu solusi jahiliyah dulu. Tapi kita tak pernah berpikir, mengapa walaupun dengan bermacam cobaan menerima daripada madunya atau poligami oleh Siti Sarah, yang dibayangkan perlu ada keturunan dan perlu ada anak sebagai tawa dan untuk kawan bercanda, tapi tidak boleh anak orang yang bukan mahramnya. Ada beda ambil anak suami dengan anak orang. Ambil anak orang disebut dengan adopsi, atau disebut dengan tabani dalam bahasa Arab, atau anak pungut. Kalau anak suami bagi seorang isteri yang tak punya anak, itu anak dia sama dengan suami, karena itu adalah jadi muhrim sampai tua. Kalau anak orang tidak berubah, anak itu tetap ajnabi atau ajnabiyah.
yang punya keterbatasan kalau sudah balik. Dan itu yang problematika yang pernah kita kupas berkaitan dengan masalah adopsi. Adopsi anak, merubah nasabnya. Ayahnya Ismail, orang miskin, ibunya Hindun, orang miskin. Datang orang kaya namanya Daud misalnya, diminta anak Pak Ismail dari kecil untuk robah dari bukan bin Ismail tapi bin Daud langsung. Mamaknya isteri dari Daud. Tidak cukup dengan hanya orang tua, pakai dengan pernyataan bidan lagi. Ibu bidan tanda tangan ikut serta. Setelah ibu bidan bawa ke Capir, Capir juga mengakui gak cukup itu, gak cukup badan hukum kekuatannya, bawa ke mahkamah syariah, ditetapkan sebagai anak adopsi. Dengan penetapan yang begitu kuat, anak itu semasa kecil, okeylah masa mendidik, masa pengasuh. Begitu dia balik, dia punya keterbatasan pergaulan antara laki-laki perempuan. Kalau yang dijemput, yang diadopsi anak perempuan, bagi kita yang laki-laki, anak itu sah kita kawin dengan dia. Walaupun dari hari pertama usianya sudah kita nobatkan nasabnya kepada kita, tapi dia sah menurut hukum kita kawin dengan dia. Cuma begitu dia balik, oh masalah kawin kata raya, dalam Islam tidak dibatasi dengan usia kawin itu. Ya, Siti Aisyah sendiri umur 7 tahun menikah dengan Rasul. Acuknya dia katanya umur paduk ke menikah dengan kumah. Perempuan buat dia menikah dengan kumah pun, dengan laki pun. Tuku Ibrahim long bata. Mentang main masak-masak, main abayu rumah 6 ketepu punya laki dia. Dan dalam Islam sah. Tidak dibatasi oleh usia dalam syarat kahwin. Bayangkan kalau sekarang dia udah balik, kalau anak itu adopsi, konsekuensinya kita laki-laki tidak boleh dekat dengan dia, gak boleh melihat auratnya. Apa auratnya? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam mazhab Syafi'i semua aurat, kecuali dalam salat hanya boleh buka muka dan 2 telapak tangan. Bayangkan berapa lama kita berdosa dengan dia selama kita ambil dia. Yang kedua, dengan merubah nasab, itu dosa besar. Merubah nasab dosa besar, karena dia akan hilang nasabnya sendiri satu saat. Sedangkan yang sah menikahkan dia, yang menjadi wali nikah tetap ayahnya. Dia yang punya hak menerima pusaka dari keluarganya, bukan dari ayah adopsinya. Rentetan hukum begitu panjang, maka tidak menjadi solusi bagi Ibrahim untuk mengambil anak pungut, kawin dengan Hajar, punya anak Ismail. Rupanya sabar, tak tenang hati Hajar. Dalam satu rumah mendengar anak nangis tapi enggak sampai. Akhirnya terjadilah perintah Allah untuk pisahkan 2 isteri dalam satu rumah. Pemisahan dengan Siti Hajar bukan main-main. Dari Mesir ke Makkah, ke tempat sebuah lembah di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Ke sana disuruh pindah. Secara bayangkan, bagi seorang Rasul bisa memahami karena langsung Halilullah. Bagaimana dengan seorang isteri? Kalau bukan pada Rasulullah, pada Nabi Ibrahim punya karakter jujur, sayang, pengertian dan penuh untuk perlindungan, maka tidak akan bisa didengar alasan apapun kalau mengambil anak dengan mamaknya
oleh seorang mama, ditempatkan di satu tempat yang di situ tidak ada tanaman, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada orang. Inda baitikal muharram. Ini yang tercermin dari ayat Allah. Itu sudah keberapa cobaan? Belum cobaan sebelumnya. Karena Nabi Ibrahim orang kaya raya. Dalam sebuah riwayat disebutkan kekayaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, ia mempunyai binatang ternak yang sangat banyak. Saat orang mengatakan terdapat bahwa sapi dia ada 1000 ekor, punya kekayaannya. Kemudian lembu 300 ekor. Kemudian unta 100 ekor. Di saat orang-orang bertanya kepadanya, jawabnya, ini bukan milik aku, ini milik Allah yang dititipkan kepadaku. Itu kekayaan Nabiullah Ibrahim. Kalau Allah menghendaki hari ini semuanya aku serahkan kepada Allah. Bahkan jangankan ini, andai kata Allah berikan kepadaku keturunan anakku, diminta oleh Allah, aku kasih untuk Allah. Itu pernah dia ngomong seperti itu. Begitu tulus dan ikhlas. Iya, memandang bahwa nikmat yang ada di tangannya hari itu adalah titipan Allah, kekayaannya. Dan itulah yang diuji oleh Allah. Bayangkan, 2 isteri nggak ada apa-apa, lebih sayang kepada anak kalau sudah ada anak yang belum bisa apa-apa. Dan itulah yang dicoba oleh Allah pertama. Untuk mengapa bisa diterima oleh Hajar? Hajar adalah mantan daripada budaknya yang sudah dididik lama dengan ketauhidan, dengan percaya penuh kepada Nabiullah Ibrahim, sama seperti dipercayakan oleh isterinya. Kemudian menjadi isterinya, dua-dua isterinya orang yang sangat terpercaya kepada Nabiullah Ibrahim. Maka di saat bawa enggak pernah ditanya mau ke mana. Ya, perintah Allah kita untuk ya berangkat ke suatu tempat, bawa dia. Enggak pernah tanya mengapa harus kami yang dibawa, mengapa enggak Siti Sarah, mengapa kami yang anak kecil ini dibawa sana. Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwad ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana, ya, wahai Tuhan kami, aku titip daripada keturunanku dekat daripada rumahmu yang sangat dimuliakan ini. Kemudian setelah itu, di mana rumahmu ini tidak ada ghaira zizar, hana tanaman, hana buah-buahan, inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang sangat dimuliakan. Rabbana, ya Allah, hendaklah anakku ini orang yang melaksanakan ibadah salat. Salat adalah merupakan komunikasi dan curhatan dengan Allah yang sangat bersahaja. Dan salat itu amalan semua para nabi. Salat itu semua umat, walaupun bentuk berbeda dan waktu yang berbeda. Di mana kita itu adalah merupakan tiang agama. Hendaklah mereka mau melaksanakan ibadah salat. Dan salatnya khusyuk. Kalau mereka sudah salat dekat dengan Allah dan dia itu tunduk pada Allah, kemudian ya Allah, jadikan hati manusia fajang afdata minan nas tahwi ilaihi, supaya mereka semuanya cenderung dan senang, tertarik kepada mereka. Warzuqhum minas samarat. Kalau orang sudah tertarik, investor Musa datang, karena orang-orang ada dengan di wajahnya dengan cahaya salat. Saya jujur karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena ambisi, bukan karena bermacam kepentingan duniawi, kemaslahatan manusia. Jadikan manusia itu senang. Kalau mereka sudah senang,
warzuq ahlahu minas samarat, beri rezeki yang dia dari bermacam buah-buahan. Itulah doa Nabi Allah Ibrahim yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 37. Nah, jadi kalau demikian, apa kunci kemakmuran sebuah negeri? Apa yang harus diusahakan dalam komunitas kehidupan sebuah keluarga, sebuah keturunan, sebuah negara? Tak ada lain, tegakkan salat dan beretika dan berakhlak sehingga orang lain melihat kita senang. Orang senang melihat kita karena akhlak, karena sopan santun, karena budi bahasa, karena pengertian dan tulus, amanah, jujur. Karena itu adalah sifat yang sangat prinsip untuk disenangi orang. Bohong, khianat adalah kunci kemarahan orang dan benci orang lain. Katanya ulung Islam. Kadang-kadang menyojujur, ada anak pangkai mekat biudem, tina percaya tu. Anak boleh anak pangkai percaya, menyahanai percaya, yang pun mekat. Ada penduk barang seperti itu. Makanya jujur kunci. Ekonomi Islam sangat ditentukan oleh kejujuran. Jujur adalah bagian dari akhlakul karimah, sifat para rasul. Dan itulah yang membuat hati orang senang. Sidra kena pengut, siga tak pengut orang lain, tumu depi putih tuliang hai percaya. Orang hai percaya, investasi gak akan mau, investor gak mau taruh karena kau lagi pegang. Makanya kunci kejujuran itu. Maka jadikan orang lain afidatan linnas, manusia-manusia cenderung tunduk, senang hati kepadanya. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Karena sikap dan akhlak Siti Hajar dengan anaknya jujur melaksanakan ibadah salat, baik tingkat urut binatang pun senang ikan. Allah memberikan, kita tidak menceritakan betapa sedihnya sampai dengan peristiwa adanya Safa dan Marwah hari ini. Itu di saat Ismail sudah haus dan lapar, air susu dari Hajar tidak keluar lagi karena sudah sehari lebih dia tidak minum, tidak makan. Tiura malam lebih kahana kadua ura dua malam hana pajau tepu pane na bi susu na itu biar dia hana ilan tubuh. Bailat dan jib bailat dan mano mengentajib hana tepat nak ini. Itulah makanya tapak kilas ibadah haji itu yang disuruh kenang itu. Betapa ujian itu siapa mengapa sanggup dilewati oleh Ibrahim, modalnya iman dan ikhlas karena Allah, yakin Allah tak akan mengkhianati hambanya, yakin Allah ingin selalu untuk keselamatan dan kesejahteraan hambanya, walaupun secara zahiriah tidak kita dapatkan. Secara zahir gepeduk tidoyah ngan anak banyak ngan majinan bedah ganyan gewa jomsir. Bayangkan pui pajuh baik lia rumah mublukoh dan meon kaya hana du anak pedu anak iyahan budan jambuhan taputan menyokon karena iman. Siapa manusia bisa terima tindakan seorang laki-laki seperti itu? Tapi di saat ditanyakan secara manusiawi, Ibrahim gak bisa jawab. Mengapa ya Ibrahim engkau tinggalkan kami berdua di sini? Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab, itu perintah Allah. Tapi Hajar sendiri yang nanya dengan kepercayaan dan kejujuran kepada seorang suami. Apa ini perintah Allah ya Ibrahim? Ya, karena perintah Allah. Kami rela dan siap menerima. Itulah turun ayat Rabbi, wahai Tuhanku, jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Ini pelajaran yang kita ambil. Bayangkan hari ini
Di saat kita resah dengan bermacam problem, itu belum selesai. Dengan dia mencari air, perasaan ada di sana. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah perasaan ada di tengah, turun lagi sampai situ enggak ada, coba lagi ke Safa lagi, dari Safa Marwah sampai berkali-kali. Akhirnya dia mendengar anaknya yang menangis. Tidak lagi nangis, sudah diam. Kenapa dia pakai cak rimau anak lon? Bunuh ikli, mai ikli, gerak. Anak banyak mentong ubut, susu enggak ada, makanan enggak ada. Akhirnya dia diam. Sedang cari air, putar pulari ke sana kemari. Diam anaknya. Terbayang apa sudah diambil harimau, atau dia sudah meninggal dunia karena kelewatan daripada batas ke. Sampai segitu ujian tak pernah merasa bahwa Ibrahim itu pengkhianat, enggak, karena ini perintah Allah. Ibrahim tidak akan melakukan kalau Allah yang perintahkan. Allah lebih tahu caranya dalam menghidupkan, walaupun dalam bukan pada jalan yang mereka menganggap itu satu-satunya jalan kehidupan. Nah, itu yang harus kita ambil etikat. Pulang rupanya di kakinya, karena nangis dia, udah keluar air. Air itu memancar. Itulah makna zam. Zami. Apa makna zami? Kumpul nak, kumpul. Memutahaw, ia memutahaw. Zami. Itulah zam. Ya. Mukjizat yang ada di telapak kaki daripada Nabi Ismail yang sangat itu sedang haus. Itu kapan Allah berikan? Sampai 2 hari anak kecil masih bayi, belum makan, belum minum, tidak ada rumah, baru Allah anugerahkan rahmatnya. Dengan Allah berikan rahmat itu, rahmat lain datang. Burung mulai untuk terbang mencari air. Rupanya di sini burung yang lebih dulu tahu, oh di sini ada sumber air. Begitu burung tahu, binatang juga tahu, oh ini sumber air, mulai mereka datang. Karena binatang tahu ke sana yang terbang semuanya, orang juga orang Urdu sudah coba mencari. Nampaknya di situ ada sumber nikmat, yaitu air, lari. Maka jadilah dia sebagai tuan daripada Zam-Zam itu, Ismail. Siapapun yang datang, anak pernah klaim betul kena beratak kamu, enggak, jangan. Bukan sampai gitu, sudah begitu menderita, dipisah. Yang hari ini apa itibar itu lagi? Mengapa harus dia pisah? Rupanya kepentingannya sangat jauh untuk kemaslahatan masa depan, kemakmuran masa depan. Yang hari ini apapun orang pergi ke Makkah, siapapun kita, dengan habis, dengan biaya apapun, tak ada orang yang menjadi peminta-minta pulang di sana kecuali malas. Ubena orang yang kagejak wajib gewa diaji hana pernah mentamah gasian. Yang ganyan yang je ke jak dong bak engku haji yang meletak terkah berjalan hana. Menunjukkan bahawa rezeki min haitsu la tasim, enggak tahu Allah berikan. Asal pulang di sana bukan dia kaji hanya kerja tepu. Yang Matamnya kalau kerja wajib nak kerja tepur, duk meratip mentang betul, hana kerja seperti biasa. Kalau dalam hukum daripada batas tata'ah itu hanya untuk 40 hari. Kalau 40 hari kita di sana, nah itu cari lagi rumah, cari lagi rezeki, cari lagi pulang di sana. Tapi tak ada orang yang menjadi hidup terlontar-lontar pulang dari haji, kecuali dia malas, tak mau bekerja, ingin untuk hanya mengandalkan menyokawa wajib hanya kerja tepung. Nah, bukan saat itu saja, maka rentetan selanjutnya setelah usia muda balia, dijenguk beberapa tahun, dijenguk sekali sampai dengan perintah usia 12 tahun lebih kurang, perintah datang untuk menemui anaknya yang ingin untuk melaksanakan. Belum sampai situ, malam tarwiyah datang berita mimpi. Jadi rumah dalam nawatnya, rumah mentong ubud, tapi masih dalam padang Sahara.
bahwa ada perintah untuk menyembelih anaknya sebagai kurban. Maka disebut tarwiyah. Ragu, belum ada kepastian, itulah tarwiyah. Hari tarwiyah, hari 8. Malamnya mimpi lagi, maka disebutlah Arafah. Yakin ini datang dari Allah. Baru dia ragu bagaimana menyampaikan. Dan itulah rentetan sampai dengan lempar jamrah, sampai dengan pertemuan itu, jawaban dengan sangat mengetahui di Arafah. Dan itu semuanya tapak kilas yang demikian. Belum sampai di situ, yang begitu orang tuanya beberapa tahun datang sehingga bantuk jika nabut lain lagi apa dua orang je ke hana ada pajo dirimu menyakun katanya dengan bro dan kon kana Allah nyu kata ulang pakat tian tengok rumah yang tu dia teruk lah lepo lah meganya atas tu kena nak tajar tu kon nikmat gebi menyobenan menyobrok dan tapi menyanyian perintah Allah, apalagi Allah coba ini. Berarti Allah ada hikmah di balik dari itu. Sebegitu sikap ayah dengan anak, anak tak berubah sedikit pun terhadap bahwa ayah tidak jujur, ayah hana adil, ayah hana sayang ke kamu hana. Menyona lagi nya han itibit jawaban bana gawatagekeun inni ara fil manam inni azbahuka fandur maza tara lon melumpau alam tengah lon geyo siagata dia Allah fandur akiban pendapat katanya hamba anak mana dendam bengeh karena memang hana pernah diterima kasih sayang berhinan. Tapi tanya kasih sayang benar lang geti ada baik wewe. Anak paju sapu pijut baik wewe tahu benar ni dia kan. Rupanya apa kata mana? Qala ya abati if'al ma tu'marun. Ya. Wahai bapakku, lakukan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan temukan aku ini termasuk orang yang sangat sabar menghadapi perintah Allah. Tak temung lagi nyan jawaban anak tu begitu. Menyohana mutoto bak getanya urun si hanikun lagi nyan dia anak. Bele perumah teman-teman ku takut galau tok tinggal lagi nyan ka bunuh ka paki. Bukan setika itu, sudah gede, sudah berkeluarga Ismail, masih begitu tunduk kepada orang tuanya. Ini yang rindu katanya nganu tu orangnya hantar temang. Apa rindu? Tergejak sebuah saat ia melihat BO Tagalog buka melihat bahwa isterinya ada di rumah, ada katanya curhat yang le. Kamu tu tak tahu deh, ya minta rezeki hana terpuna begini begitu. Oh, si Ismail orang kaya minta hana terpuna kamu tu tahu dia tak pun dah bertemu. Apa kata Ibrahim? Kalau demikian nanti kalau pulang sampaikan kepada dia nyan bara pintunya hana godnya. Dayu kantor dia. Bak perumah ke begah? Perumah nampung. Ismail tahu apa kata ayahnya. Hana menumpak pi. Gua bukan nak ayah pun kena. Maka pegang meno orang pintunya hana god, giu tukar menyoje. Kaje. Tinggal kita lihat aja perumahnya. Karena dia pindah orang pintu perumah lagi hanya modelnya yang gaduh curhat pegang kau kerja dah anak terpuna anak tabak yang jengui perumah modelnya. Kita lihat. Dah lihat. Dia berkahwin lain. Dia berkahwin lain. Tolong Nabi Ibrahim. Mana pun pak cik bakalan. Pajan ayah tu begini numpiyuh oleh kiban. Alhamdulillah kamu sehat bandung begini begitu. Gadlah akhlak sopan santun diterima urun cik dah anak curhat anak petalagop. Gekun kajian tak pegah mantan Pak Semain tu tak patah katanya nyan orang pintu nyan kalagatat nyan petun bek gantung-gantung oleh dia pegah dia petun lah perumah yang nyan jed ke urina nyan jed ke urang jaga rumah jadi tu balik nyan yang kedua ada nama urina bek barupa mantang gedengar pandangan dari urang syekh terhadap kiban keluarga sangat bahagia. Itanya kan getanya uji patah. Bumutinya ni lon pernikah mantannya peluang ni. Yang banyak zaman.
Inilah problem. Di banyak sekali nasihat-nasihat itu atas dasar itulah penting tiap tahun minta dikenang melalui perintah haji bagi yang kuasa dan melalui sunat udhiyah bagi kita yang tidak mampu ke haji, yang berkuasa menurut kadar kita. Dengan udhiyah itu puncak daripada cobaan yang Allah berikan. Semoga yang lain juga akan turun tikap sabar untuk kita bisa bersyukur kepada Allah yang demikian. Maka di dasar demikianlah kita nyota peraya udhiyahnya. Dan kalau jamaah ada kepingin nanti, ya barangkali pihak pengurus dan ada Pak Cik Muslim akan menampung untuk tahun ini. Kalau ada di antara jamaah kita yang ingin untuk berkorban dan mau kita bergabung di sini, insyaallah pengurus akan siap untuk menampung. Dengan kadang nanti silakan konsultasi dengan Pak Ketua BKM atau dengan Ketua Panitia. Dan itu ada Pak Cik Muslim. Jadi insyaallah kita tampung. Karena mengapa? Tidak boleh kita tinggalkan di mana saja sekecil apapun. Karena ini syariat dan syiar yang harus terperaya, tetap kita. Jadi masih jami' insyaallah tahun ini. Kalau ada jamaah yang ingin bergabung untuk kita buat kurban, dan kita akan tampung dan kita akan melaksanakan ibadah kurban di sini beberapa yang ada di antara jamaah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Ingat waktu Isya sudah masuk. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.